Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kita sekarang ada satu buah water cooling dari Paradox Gaming ya. Ini adalah Paradox Gaming Elixir 360 warna hitam teman-teman. Ya, dia ada warna putih juga. Dan ini bisa dibilang termasuk water cooling ukuran 360 yang harga terjangkau banget di 800 ribuan, dan dia sudah punya fitur display ya, display untuk indikator suhu prosesor dan suhu GPU ya, atau suhu VGA. Sama di sini ada fan-nya berapa RPM ya, tapi ini gambarnya nggak bisa diganti-ganti teman-teman ya. Ya setidaknya di 800 ribuan kita dapat yang ada indikator suhu ya, ini udah cakep teman-teman. Gue udah pernah nyobain yang versi 240 kemarin, terus sekarang yang 360. Ini barang worth it dan garansi resmi dari Foxhound ya. Oke, selaku distributornya Paradox Gaming. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Paradox Gaming ini dipegangnya sama Foxhound. Foxhound ini yang megang tim Arctic gitu ya, dan kawan-kawan. Oke, dia ini skemanya untuk fan sama bloknya kan ada ARGB-nya ya, itu bisa diganti-ganti, dan ARGB-nya ini pakai yang 3 pin 5 volt. Nah, kalian bebas tuh, kalau kalian colokin ke motherboard berarti nanti ganti warnanya via software ARGB bawaan motherboard ya nih, jika motherboard kalian support. Tapi kalau misalkan kalian ngegantinya atau nyolokin ARGB-nya ke controller, berarti pakai controller tuh, atau pakai remote atau tombol reset, tergantung skema kalian. Intinya ini udah cukup fleksibel teman-teman, buat lampu-lampuan gampang lah. Oke, ini untuk dimensinya teman-teman ya, radiatornya. Ini radiatornya nggak terlalu tebal, jadi buat casing-casing apapun harusnya masih muat, karena ada beberapa casing yang kadang nggak bisa muat sama radiator yang tebal gitu. Nah, ini untuk spesifikasinya, dia udah support sampai AM5 ya, 1700 1851 dia udah bisa juga. Oke. PWM-nya dia 4 pin, ARGB-nya dia 3 pin. Kayaknya gue sampai saat ini belum pernah nyobain ARGB yang 4 pin 12 volt ya, rata-rata 3 pin 5 volt semua. Mungkin biar lebih hemat kali dayanya. Oke, parts package ya. Isinya ya, package-nya teman-teman ya, ada bracket untuk Intel, AMD di sini semuanya sampai pasta ya. Nah, ini buat AMD, ini buat Intel. Ini buat Intel. Kalau AMD itu pakai yang bawaan dari AMD-nya, teman-teman ya. Oke, jadi yang AMD nanti yang bracket bawaan dilepas diganti sama baut ini. Nah, kalau Intel si screw ininya masukin ke sini. Gitu. Ada di manualnya, itu mah gampang lah. Ini baut untuk radiator. Ini nutnya ya. Terus ini nut juga buat Intel. Oke. Sama ini ada pasta ya. Sama ada buat ngeratain, cuman gue bisa udah jarang pakai ini sih. Ada user manual. Nah, ini cara pasangnya, Intel AMD semua ada di sini. Ini gampang banget. Oh ya, gue pernah ngasih info kalau masang ini di AMD, ada beberapa mungkin bagian sininya akan kegerus guys ya, dan itu normal. Ya, waktu itu udah gue kontenin tuh guys. Kayak bang, gue masang di AMD kok susah, bisa guys, gampang. Nah, ini untuk bloknya ya. Jadi nanti bagian sini itu akan kegerus dikit nih untuk yang AMD, dan emang seperti itu karena dia posisinya benar-benar rapat guys. Jadi nanti ini masangnya gini. Nah, nanti bautnya tuh akan kegerus ke samping kayak sini. Itu masih aman-aman aja ya. Intinya buat Intel AMD aman ya. Buat di bloknya, colokannya ini ada 3 ya. Ada PWM 3 pin buat power water blocknya. Terus ada ARGB 3 pin cowok-cewek buat lampu-lampuannya. Sama ada USB 2.0. Ini buat displaynya teman-teman, yang dimana nanti itu wajib banget dicolok. Terus nanti aplikasinya teman-teman wajib download ya, karena kalau misalnya nggak di download nggak muncul nanti displaynya teman-teman. Nah, kalau untuk fan-nya ini udah rapi, kabelnya udah pakai sebiji gini, lalu nyambung ke ARGB 3 pin cowok cewek sama PWM 4 pin. Jadi ini udah bener-bener gampang banget masangnya. Untuk water coolingnya udah cakep lah pokoknya ya.
Oke teman-teman, segitu aja dari gue. Link pembeliannya gue drop semua di deskripsi, semoga bermanfaat.